153 dengan RPM 14.000. Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Giovanni Tobia, dan di depan gue udah ada ya motor spesial. Ini dia Yamaha Jupiter MX 135 yang udah dimodif sekeren ini. Dan kita langsung lihat apa aja perubahannya dan gimana spesifikasinya. Juga ini beberapa part-part yang udah di custom. Mungkin kalian juga tertarik banget sama modifikasi ini, langsung aja tonton video sampai habis. Nah, ngomong-ngomong soal part modifikasi, ini tentunya gue nggak hafal semua bagiannya. Cuman ini kalau lihat dari depan, ini motor udah ciamik banget dengan catnya yang udah glossy banget. Terus lihat nih, warna-warnanya juga emang beda dari yang lainnya. Jadi untuk menyebutkan part dan juga harga-harganya, mending langsung aja kita panggil ownernya. Ini dia, Bro Dimas Ardianto. Sip. Nah, Halo Mas. oke. Siap. Ya Bro, nih thank you banget udah dikasih kesempatan buat nge-review motor ini nih. Ini gue mau nanya-nanya tentang part yang udah diubah dari mulai depan. Ini kita lihat nih bannya pakai Pirelli Diablo Rosso nih kalau nggak salah. Betul sekali. Oke, ini kira-kira kalau ban lebih ke performance apa buat style aja nih? Enggak sih, gue nyari kalau untuk ban sebenarnya waktu itu gue ngeriset ada dua antara Michelin dan Pirelli kan. Setelah gue pikir-pikir matang dan apa kelebihan dan kekurangannya, ya gue putuskan pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Karena kebutuhannya juga sebenarnya untuk harian dan ya sedikit touring tipis-tipis lah. Kalau komponnya sendiri ini hard apa yang Soft dia sebenarnya. Dia soft ya. Tapi kalau sama Michelin lebih soft Michelin. Gue juga pernah sih pakai Michelin Pedal Street. Cuma kalau udah agak lama keras sih bannya. Oke. Ya, ini piringan pakai yang waving nih, udah ada geriginya. Warna merah ini dari Kitako ya? Iya, diameternya masih standar, ini masih 220. Oke, untuk harga nih berapa nih? Waduh, jangan disebut lagi aja, gue takut. Gue takut orang pajak dateng, jangan dimasukin yang gitu. Nanti teman-teman boleh nyari-nyari sendiri referensi modifikasinya. Nih gue kasih lihat bentukannya kayak gini. Yang mau ngikutin style modifikasinya bisa langsung ngikutin lah ya. Iya, kalau bisa. Nih tali cakram dari master rem udah diganti juga nih ya? Semua. Oke. Pertama tuh yang diganti waktu itu selang remnya dulu sih, yang lebih utama. Nah, biasanya kalau buat modifikasi, kalau ganti bagian pengereman tuh rata-rata ada yang tiba-tiba gregel atau remnya ngeblong gitu. Ini aman nggak nih? Selama ini aman sih, karena ke mekanik yang tepat kalau masangnya tuh. Oke. Nggak sembarangan juga Mekaniknya lah. nggak promosi, nggak di endorse. Oke, ini piringan udah KTC, terus kalipernya Nissin. Ya. Ini 2 pot ya? 2 piston ya. Kalau aslinya kan 1 pot tuh. Kalau Iya, diganti betul. 2 pot gini, berarti kan master juga ganti. Itu nggak berat kan ngeremnya? Enggak sih, malah lebih pakem ya, jelas pakem lah. Gue ngerasain Oke. ketika ngerem, wah, aku semakin dekat. Sebenarnya kalau pengereman aslinya udah lumayan empuk, terus enak, suspensi masih original nih ya, teleskopik, dan nih gua bahas sendiri juga boleh nih ya. Boleh, silakan. Oke. Monggo. Di bagian lampu senja, nih Jupiter MX punya lampu senja yang bentuknya kayak eagle eye, dan ini lampunya diganti nih ya. Full LED semua, udah full LED. Full LED, oh sampai sennya dong ya. Iya, betul. Lampu T10 gini, ini murah ya. Gua lupa kalau untuk lampu gua ngabisin hampir 300.000. Terus arus-arus gitu ada yang diganti nggak? Pasti. Begitu gua beli motor ini kan second, itu gua langsung rubah listriknya hari itu juga. Oke, nah buat temen-temen yang sering lihat channel gue pasti tahu banget tentang motor second. Langsung klik di channel gue, banyak banget review-review update harga tentang motor bekas berkualitas dan lumayan murah-murah untuk daerah-daerah Bekasi Jakarta Timur. Langsung cek videonya di channel gue. Nah, lanjut lagi ke motor ini. Ini kondisi secondnya lu dapat daerah mana nih? Kebetulan di Tangerang Selatan. Karena gua juga Tangerang domisilinya Selatan Tangerang kan. Jadi Oke. buat perpindahan ngurus-ngurus suratnya gampang lah. Oh iya, ini showroom apa per orang nih? Dapetnya per orang gua. Oh per orang ya. Kalau biasanya teman-teman ada yang nanya nih motor Oke. bekas daerah mana, Siap. showroomnya di mana gitu kan? Kebetulan gua dapetnya sendiri nih. Oh, Bang. langsung nyari-nyari. Sendiri, Iya. Soalnya banyak banget yang ngalahin New Jupiter MX kayak gini kan, udah jarang banget di showroom. Dan ini dapet kondisinya tuh kayak gimana nih? Waktu itu masih dibilang mulus. Gue tangan ketiga, sebelumnya orangnya tangan tangan kedua. Kilometernya waktu itu masih 40 ribuan kalau nggak salah dah. Oh, lumayan Intinya rendah. sih terawat. Gua waktu itu dapat 55.000, terus 70.000-nya turun mesin. Oke, naik ke atas ini kita lihat handle-nya pakai Kitako juga. Ini yang bisa di sleeping bag gini. Ini fungsinya apa nih, Bro? Setahu gue ya, kalau ini fungsinya ketika jatuh itu langsung patahnya gini. Patah tapi ya? Ya nggak patah, Enggak ya? patah karena ini Maksudnya, kelipet gini, oh, Pak. kelipet ya. Ini kan jatuh gini kan. Biar lebih aman lah ya, nggak ngecrash Iya. sama rem-remnya. Dan ini Oke. juga kan ada lubang nih. Kalau misalnya itu juga patahnya di sini dulu nih. Oh,
tapi jangan sampai jatuh lah ya. Ini Ya. spion pakai Rizoma. Ini Sama Pak KTC, Pak. ATC Bawaan. satu set langsung ya. Iya. Ini stang domino nih kayaknya hand gripnya ya. Hand grip ya domino asli Pak. Asli ya? Bukan. Oh, ada yang tahu ya? Ada. Oke. Dan di bagian part gasnya ini kabel gas kan kalau Jupiter MX 2 kabel nih. Iya. Ini diganti satu nih kan? Iya betul. Bukan gas spontan ya? Spontan di sini. Oh, udah spontan. Tipenya sih yang gua tahu ini tipe YZ. Oh, Gas oke, spontan YZ. YZ sebutannya lah. Berarti ini karburator juga pakai Sudah ganti itu. Mesin pakai ntar oke ganti. Oh iya. Untuk bahas soal mesin kita lanjut di klip selanjutnya. Dan untuk bagian depan nih gua ngomongin keseluruhannya, dia bodinya ini jadinya warnanya ganti ya, birunya ya. Iya, tapi di STNK gua tetap biru. Masih biru tetap. Pokoknya tapi dari kalau di coloring ini warnanya udah lebih muda lah ya. Betul. Terus lampu depan LED 2 sisi, pakai kipas nggak nih? Enggak, masih LED biasa. Oke, tapi rencana mau ganti Iya, lampu nih ya. Proji. Oh, Proji. Mantap. Yang ada gambar-gambar itulah. Jadi langsung aja kita lihat speedometernya nih. Gue Boleh. penasaran sama speedometer karena New Jupiter MX tuh aslinya emang kurang ya. Jarum doang gitu. Ya, begitu. Jadi langsung aja kita lihat bagian instrumennya nih. Nah, untuk bagian instrumen cluster dia udah pakai merek apa nih? Umakoso Racing ya? Uma Koso beda, Pak. Beda ya? Iya. Gua pakai Uma Racing original. Original nih langsung inden apa enggak nih? Biasanya pemesanan gini kan. Gue melalui Justip. Oke. Maksudnya di Shopee, Uma official Shopee Nah, Uma. buat teman-teman banyak banget yang nanyain dari dulu ke gua, speedometer custom Jupiter MX tuh di mana? Dan yang tempat gue beli sering habis. Jadi ini buat referensi Ya kalau lu mau nyari part-part Jupiter MX ya lu buka Shopee Malaysia aja di di websitenya. Shopee Malaysia. Nah, Oke. Tapi di aplikasi ya tidak ada. Dan Oh, nggak kalau ada lu beli aplikasinya ya? beli pun pakai akun lu juga tetap nggak bisa gitu. Emang Jadi harus dari negara website sono. ya? Iya. Cuma kalau mau ngecek-ngecek harga barang bisa kita. Oke. Gitu. Nah, terus juga ini bagian speedometer ini aslinya kan analog semua nih ya. Iya betul. Jadi langsung ke part digital dan ini jadi full digital semua nih. Cuma ada jarumnya nih. Iya tetap Pak. Itu kan buat RPM. Udah full digital dengan ini ada red line-nya. Ini kayak limiter gitu ya. Apa kayak Indikator. shifter? Iya indikator. Nah, biar ganti giginya pas lah. Terus ada modenya juga, select sama jas. Nah, di atas ada indikator suhu dan cek ini kayak temperatur oil, netral, high beam sama sen kiri kanan. Nah, ini jamnya digital. Terus kalau di select ini ada voltasenya. Iya. Jadi nggak perlu pasang volt yang gede-gede Nggak itu perlu. ya. Ada odometer sama Trip trip A. A, trip B dan Terus trip oli. wah, trip oli. Jadi nggak perlu ngingetin ganti baterai ya. Iya. Nah ini gua nggak tahu nih fitur apa nih satu lagi. Oh, ini buat custom ini sih Apa? tampilannya. Gua nggak tahu. Bukan sih itu. Gua nyoba. Oh, bukan ya? Nah ini top speed buat ngerekam. Oke, 33 dan ini kembali ke mode normal. Ini warnanya bisa di custom nggak nih? Bisa ada 8 warna. Oh. Mirip-mirip sama yang gue beli sih. Cuman ini kalau malam negatif display apa tetap monokrom nih? Tetap berwarna. Maksudnya gimana? Kalau negatif display kan backgroundnya gelap, Oh enggak, tidak tulisannya kayak putih. begitu tuh. Oke. Nah, di bagian tengah sini ini ada part yang udah di karbon. Ini karbon Iya. Kevlar apa karbon Karbon beneran, serat karbon. serat karbon ya? Cuma dilapis seratnya doang. Oke. Plastiknya mah tetap plastik. Nah, di bagian sini banyak banget nih yang orang-orang katanya seneng banget kalau ngeliatin bagian sininya karena kayaknya keker gitu ya. Apalagi yang Jupiter MX yang kayak gini tuh cuman ini doang ya. Sekarang MX King gue kurang suka. Ininya terlalu kayak nusuk-nusuk gitu dan kurang sporty sih. Partnya juga lebih tebelan Jupiter MX lama dibandingkan MX King yang baru. Dan gue ngerasain banget kalau pakai MX King tuh bodinya banyak yang kendor. Tapi ini kokoh. Kalau di bagian jok tebel banget nih. Udah ganti apa aja nih joknya? Joknya sebelum warna hitam ini gue udah custom juga warna kulitnya kan Oke. warna hitam biru. Kalau lu pernah lihat lu pasti pernah Oh, lihat. iya, Di hitam Instagram biru. gue kan Iya, iya. ada. Nah terus ini baru gue ganti kan karena masukan juga dari beberapa orang terdekat katanya kalau bisa mah jok warna hitam biar Hitam polos netralnya tuh dapet. Karena ini udah biru gitu jadi ya udah gue coba dan oke lah. Biar lebih elegan lah ya. Iya. Jadi polosan. Gue ganti sekali waktu itu sebelum warna hitam pas masih pakai kulit custom ya gue sekalian tambahin busa emang. Oh. Sebelumnya sudah tipis sekali. Iya, tapi ini motor Gian busanya juga masih enak kan. Orinya juga tebel lah ya, nggak terlalu tipis kayak ya, merek sebelah GTR. Nah, Kalau untuk tangki katanya ada perubahan ya. ya Coba kita lihat nih. sambil jok. Oke. Nah, ada mereknya. Ini tangkinya pakai tangki apa nih?
Tangki dari Malaysia juga ini. Oh, impor ya. Oh, ini dia agak nonjol kan? Karena ya Upgrade dari 4,7 liter ke berapa? emang 47 nih. 47, Bukan pas tau 44 gue lah ini ya. 39 lah, hampir 4 liter. Segitulah ya. Next liter doang gue ini. Next Jadi, liter. Lumayan lah jadi 5 liter kan. Jadi Lumayan. sama kayak Vario. Emang ya Vario 5 liter. Vario lama. Vario 125 yang lama, yang 2014 sampai ke Vario sekarang sih. Motor gue cuma 4 liter lagi. Oke. Emang ya air 4 liter. Akhirnya ke 4 liter. Anjir. Kecuali yang baru, yang 2021 5,5 literan. Sama kayak NMAX kayaknya 5 liter apa 8 liter, gue lupa. Satu-satunya Jupiter MX yang bagasinya terbesar dibandingkan Old Jupiter MX sama MS King. Emang mau out? Old tipis lah. Oh. Jadi kalau gua pakai Jupiter MX ini bisa nyimpen 2 jas hujan, 2 set ya, celana baju 2 sama terus di bagian sini nih ada sampingnya nih kan. Iya betul sekali. Jadi ini lu buat nyimpen barang juga kan. Iya toolkit. Nah, kalau MS King ya nggak usah ditanya lah. Ini masih rapi semua, karet-karet juga masih ada kan. Untuk kaki ini ada perubahan nggak sisakan? Enggak. Kaki masih original ya? Masih original. Saklar apa nih? Itu saklar buat ini doang. Ini sebelum gue beli udah ada buat matiin Oke. ini. Jadi kontak dinyalain tetap nggak bisa. Oh Gitu. iya. Anti maling lah. Safety lah. Oke. Bagian body kita lihat nih catnya rapi dan clearnya lumayan tebel juga nih ya. Iya, Nih- gue juga request ke tukang cat untuk kalau bisa ya pakai yang benar-benar bagus. Gue pengennya waktu Oke. itu bilang request ke tukang catnya minta pakai merek Belcott sih. Oh, Belcott baru gue mau bilang. Iya. Nah, buat produsen Belcott apa distributornya bisa request endorse di kolom komentar apa DM langsung Instagram gue kalau pengen promosi karena cat mobil gue pakai Belcott juga. Emang ya? Iya. Mobil Kijang. Iya. Keren juga. Lu. Dan catnya cat Mazda. Ya udahlah. Ini bagian bawah juga rear hugger atau spakbor kolong dari Jupiter MX ini kan lumayan gede nih ya. Iya. Ini lu pakein cat karbon. Dan ini sama kayak depan tadi ya, Sama, semua karbon dilapis karbon, dilapis karbon. bukan karbon Oke. celup ataupun stiker ya. Buat yang pengen karbon asli, ini ada referensi kira-kira harganya berapa gitu nggak kalau ngelapisin karbon? Kalau karbon sebenarnya pasti di atas 300 sih. Iya. Ini tuh gua kalau karbon ini sama spakbor belakang gue lupa ya 600 atau berapa pokoknya di atas Iya, berapa. sekitar segitu sih. Sama kayak body-body Cuma juga. kalau yang di sini lumayan karena kan tergantung kesulitannya juga karena ini kisi-kisinya lumayan sulit. Ya lumayan lah. Ini sampai dalam-dalam juga nih ya, sampai 1 juta. sela-selanya, sela-selanya 1 juta. 1 juta, lamanya 1 juta anjing. Buat kaum yang mendang-mending, Tapi ya sesuai ya kan. nih kita lihat nih, kayaknya Looknya. awet lah harusnya. Hah? Awet lah harusnya. Pastilah. Oke, untuk behel juga ini Sama, di karbon, cuman karbon. ada motifnya dia biru-biru gitu ya. Iya. Ini bisa request juga berarti ya. Oke, untuk behel ini ada referensi buat harga ngecatnya. Bukan ngecat ya, apa ya, lapis ya. Ngelapis Sama serat aja. karbon Karena ini lah ya. karbon seratnya dilapisin sama resin sih. Ah, resin. Oh, yang di kayak ditempelin gitu lah ya. Oke, ini sampai bawah-bawah juga rasa tebal. 475 ini. 475 ininya seratnya nih. Iya. Behelnya doang kayaknya 200-300 deh. Nah, udah. Oke. Nah, teman-teman juga banyak yang nanya kalau MX itu dulu pernah gue bikin solusinya biar nggak goyang dan ini rapi nih, nggak goyang Ya nih. karena kan sudah gua Iya, harus di sebelum repaint udah gua sekalian Iya, restorasi. benerin dikit. bodinya dulu ya. Iya. Soal sayang banget kalau bodinya bagus ada yang goyang kan. Betul sekali. Nah, ini juga bodi sini, ini dicat ulang juga ya, kena nih? Gua ganti, Kena. baru. Oh, ganti bodi berarti ya? Iya. Soalnya sini kalau dicat sering banget Susah karena kurang kalau ini untuk bodi kasar kalau dari tukang catnya katanya bilang emang agak susah sih. cepet kalau buat- lotok. Oke, nih bagian kanan tuh pada ngeliatin nih knalpotnya knalpot apa nih? Ya, ini mah knalpot ramah lingkungan kok sebenarnya knalpot gua mah nggak terlalu berisik bang. Iya, nggak terlalu berisik. Boleh nyalain nggak nih? Ya boleh pak nih kuncinya. Soalnya ntar pada bilang, bang tes suara dong. Oke. Cuma karena karena ini kondisi motornya lagi sedikit berisik di mesinnya ya bunyi kletok-kletok Paling kasar tadi. ngelitik di klep apa Iya ya? nggak tahu. Kita starter ya. Oke. Nah, Udah berisik kan? Nggak berisik kan? biar pada denger juga. Masih ada DB killer kayaknya nih. Ada, gua taruh jok. Hah? Taruh jok. Iya. Ini titanium dari depan nih. Nggak pak, aduh. Itu ini mah kemanan. Ini mah leherannya biasa, apa stainless steel doang. Stainless. kok. Ini kayaknya punya gue juga dulu. Kalau kalian pernah ngikutin, gue pernah pakai cuman Yoshimura belakangnya. Layarnya sama. Dan ini standar chrome, standar 2 sama samping chrome. Iya. Itu juga satu set sama ngecat nih ya. Sama tukang set ya, dia bisa. Jadi buat kalian yang mungkin motornya nggak usah jauh-jauh lah jalannya. Kenapa? Nyucinya
Sayang banget nih nyisinya. Oh, ya elah. Untuk bagian master rem belakang, ini customan Itu punya gue lah. dari beli gue udah ada. Oh, Cuma iya, kalau iya. untuk Tali remnya- pompanya juga udah gue ganti tuh. Oke, tali rem TDR. Iya. Ini sekitar kalau TDR di tempat gue sih 90 ribuan nih. Gue dapat 120-an. Mungkin original ya. Kaliper masih pakai Nissin, piringan ori ya. Pakai Masih ori. Monel aja. Iya, monel ngatu anjir. Ini nih. Iya, baut itu bot. Iya, buat Monel. Ya, sebutannya zaman sekarang Robot. robot ya. Monel ngatu anjing, udah lama banget bawa monel. Nah, jadi untuk spesifikasi dari samping, kalian lihat looks-nya kayak gini, komen di bawah. Experience kalian apa pernah nostalgia sama Jupiter MX 135 juga. Terus kalau dari pakaian kayak gini nih buat harian masih worth it banget lah ya. Dari segi looks-nya. Mungkin Iya, kan ada yang pasti. takut lecet apa. Ya paling ngeri-ngerinya di parkir-parkir doang sih gua. Kalau parkir di Kalau yang rapet-rapet aja udah agak. parkir liar ya. Iya betul sekali. Nah, yang terakhir di bagian belakang, ini spakbornya juga dilapisin serat karbon tadi, satu set sama yang atas. Dan lampunya ini udah LED belum nih? Full, Belakangnya. Full LED Semua. juga? Sampai sennya ya? Sampai sana juga. Oke. Oh, ini full LED, LED yang bolam, apa yang tanam? Enggak, bolam. Oh, bolam ya? Masih gue ganti. Oke. Nah, sennya gue cobain. Ya, lebih terang ya. Karena aslinya ini motor full bohlam dan lampu depannya apalagi tuh sering mati. Apalagi gue pernah pakein bohlam di lampu senjanya, pas ke LED langsung LED-nya tuh kayak keder-keder gitu. Kayaknya harusnya nggak cocok deh. Untuk rantai ini dia pakai apa nih? Sinop. Rantai pakai Sinop, merek Sinop. Sebenarnya udah agak sulit-sulit sekali di Iya. zaman sekarang sih. Bisa orang taunya SSS, Triple S ya, betul yang sekali. HSCN apa HB gitulah yang ada karet-karetnya. Ban belakang juga pakai Pirelli. Iya. Shocknya dari Ride It ya. Right it. Ini ada spring sama ribbonnya ya? Ribbonnya doang sih bisa disetel. Oke, karena shockbreaker Jupiter MX aslinya itu terlalu empuk. Dan buat kalian yang nanya-nanya, kenapa sih Jupiter MX kok rantainya cepat kendor, itu karena shockbreaker terlalu empuk juga. Gue pernah custom sendiri soalnya shockbreakernya, terus dikerasin dikit, baru rantainya lebih aman dan nggak bunyi krecek-krecek. Terus di bagian velg ini semua original, cuman di warnain putih nih ya. Putih seralik. Putih Jadi seralik. ada mas-masnya dikit kelihatan. Oh iya, seralik. Kalau di tukang cat tuh seralik yang kayak glitter-glitter gitu ya. Nggak tahu udah kayaknya iya dah. Gue dulu waktu itu nge-request cat. Sebutannya itu dah. Oke. Semua yang ada putih di sini putih seralik. Putih seralik. Kalau putih Nissan GTR kalian tahu ya mungkin kayak gitu. Buat yang belum tahu Nissan GTR, nih ada fotonya. Oke, dari depan ke belakang udah. Sekarang langsung kita bahas nih mesinnya. Oke, gue mau nanya-nanya nih. Kalau bisa tolong lu jelasin nih mesinnya gimana nih? Mesinnya ini sudah tidak 135 lagi, 135 tipu-tipu ini. Jarang emang MX rata-rata pakai 135 itu kayak berat gitu ya di awal ya. Ya, Apalagi- tergantung orangnya sih, kebutuhan orangnya. Iya. Tapi banyak banget yang udah di custom nih temen-temen juga nih. Katanya tarikan awalnya tuh berat karena karbu vakumnya. Ya, emang karakter karbu vakum seperti itu. Lu rasain juga berarti ya? Gue sudah merasakan motor ini pas standar bagi gue secara maksimal ya sudah cukup. Lemot ya. Ya pokoknya dari apa yang berkurang rasa kurang ya udah. Tapi lebih mending dari PGR lah ya kalau originalnya. Ya jelas lah PGR kan 135 kan. Iya, lebih penting soalnya. Beda lah. Nah, ini motor aslinya dia pakai TPS Throttle Position Sensor dengan karbu vakum BS25 dan tenaganya aslinya itu 12 horsepower dengan torsi 12,8 Nm. Dan sekarang udah pakai 150 cc nih. Iya, belum gua dyno ini gue belum tahu berapa HP-nya, masih belum Berarti saat dari dyno. 52 54. dari 54 ya? Iya. Aslinya Naik ke 3 mili doang, 57. itu belum berasa lah ya. Bornya ya yang naik ya. Iya betul. Kan bore up. Struknya belum nih. Ya nanti lah. Struknya juga ya udah. Jangan, Pak. Nah, piston part-partnya ini pakai original YP dari Fiction apa? Enggak, emang sih beberapa. Gue sempat melihat diskusi dan forum Facebook ya, maksudnya Forum-forum. grup. Emang banyak ada yang pakai Fiction kan. Terus cuma beberapa gue lihat ada yang bermasalah. Pada akhirnya gue beli secara terpisah, bukan pakai merek Yamaha. Aftermarket lah ya. Aftermarket semua. Jadi kalau untuk bloknya yang gue beli adalah Moto1 57 mili Moto1. dengan bloknya keramik, bahan keramik, bukan Keramik. casting iron. Bukan keramik ini. Bukan dong Pak, beda keramiknya. Bukan keramik ubin ya, beda juga. Lebih kokoh lah ya, lebih iya, solid ya. lebih solid. Terus untuk pistonnya pakai forget. Masih forget.
Iya, bukan Oh, casting air. bukan dari Yamaha-nya forgetnya. Bukan. Oh, Pakai mereknya dari Kawahara. oke, Dan untuk Kawahara. stang pistonnya masih standar sih. Sudah. Untuk lap ada reporting. Kalau untuk head ya sudah dirubah. Headnya dari head ori ini udah di custom. Klepnya diperbesar, gue jadi 22,5 per 19,5. Lumayan ya? Lumayan gede, jauh lumayan. Terus ya porting sudah pasti karena emang motor bore up kan Nyesuaiin buat dengan alur seller lah ya. pembuangan bensin dan segala macamnya lah. Iya. Udah Nah, sih, terus karbu ganti pasti. karbu pakai apa nih? Karbu sekarang gue pakai P28. Nah, P28 familiar banget nih pasti. Ya. Teman-teman juga pada tahu lah. Terus kalau konsumsi bahan bakar, lo ngitung nggak? Konsumsinya waktu itu untuk 1 liter sekitar 37 kilo. 37. Kalau untuk jarak jauh, seliter mungkin bisa 40 kilo. Ah, oke. Itu RPM tinggi apa santai gitu nih? Ya, tengah-tengah lah. Tengah-tengah Karena motor lah ya. ini juga untuk kompresinya udah jadi 12. Buset deh. AC-nya kalau nggak salah 10,5 deh. Iya. 12 berarti di atasnya MX King lah ya. Emang MX MX itu King 11,5 kalau salah. Ya segitulah. Berarti ini kemarin gue udah cobain juga kan. Ya. Gigi satunya ke 2630 tuh gampang. Kalau original tuh 22 udah ngeden banget. Di kilometer per jam, 22 kilometer per jam. Terus kalau top speed lu pernah nyobain nggak nih? Pernah. 153 dengan RPM 14.000. Serius, Pak. Oke. 153 nggak ada limit berarti ya? Nggak ada karena gue nggak tahu gue belum pernah nyoba motor ini sampai limit bunyi. Ding 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 ding, itu belum pernah sampai saat itu. Itu 14.000 nggak limit? Gue nggak tahu sih karena knalpot gue kurang fisik kali ya. Kalah sama yang lain gue jadi nggak kedengeran. Nggak kerasa ya? Udah gas gitu? Iya. Belum kerasa limit nih? Belum. Karena CDI-nya juga udah gue ganti kan pakai BRT dual band. Bintang Racing Team. Iyalah, kalau pakai CDI standar kan 8.000 sudah Pasti ke limit, iya. Oke, nah ini baru berapa bulan nih mesin kayak gini nih dipakai nih? Kayaknya dari Februari tahun 2022. Oh, berarti berapa bulan lah ya? Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan lah, 5 bulan, 4 bulan. Oke. Nah untuk perbandingannya, gue juga pakai mesin Fiction. Kalau nggak salah kodenya 5 dari 5 OC, kodenya standar dia ke 1P berapa gitu. Rasanya nggak beda jauh sama originalnya, agak ngeden juga dan mesinnya kalau pas inline itu panas banget sampai indikator gua nyala. Tapi untuk kemudian hari beberapa hari kemudian dipakai buat harian ya nggak terlalu beda, cuman lebih responsif dikit. Konsumsi bahan bakar 47 sampai 52 km per liter. Jadi buat kaum mendang-mending yang wah mendingan orinya aja, ya udah terserah kalian ini. Terserah. Karena Referensi kalau modifikasinya nih. konsekuensi untuk bore up itu udah pasti boros. Iya. Nggak mungkin namanya orang bore up. Kalau nggak ini mau boros, beli yang langsung gede aja ya. PCX Ya, apa apa. Cuman yang making ya udah. Iya. Nah kalau dibandingkan e-making gimana bu? Nah kalau e-making selama pemakaian gua sih e-making itu tenaga standar 15,15 horsepower. Ya jelas di atas PCX, Aerox, apa Vario lah ya di atasnya. Setara sama CB 150R, tapi torsinya 13,8 Nm. Jadi tenaga MX King itu lebih besar dari Supra GTR. Ini kan buat bebek gini kan kompetitornya GTR, MX King ya kan. Betul sekali. Orang pada milih bingung nih yang mana nih. Iya. Kalau lu sendiri pernah nggak ngeliat GTR tuh gimana Pernah, sih seperti gitu? itu. Sebelum beli ini gua ya merisetnya itu ya making GTR dan ini. Nah, terus lu lebih Kalau nyesuaiin selera kemana? gue ya lebih ke ini. Iya, modelnya juga lebih masih keren lah ya. Ya betul, masih So kalau gue bilang ini ketemu bentuknya cewek juga- masih nggak malu gua. Iya. Ini soalnya bentuknya lumayan sporty, makanya gue dulu juga pilih yang kayak gini karena dia bodinya tuh tebel. Kalau MX King gue itu bagian knalpot catnya agak ngotok, terus bodi sini kalau kendor-kendor kayak bautnya tuh nggak banyak, jadi bagian sini tuh banyak banget yang renggang kalau kalian nggak terlalu ngerawat. Sama di bagian headlamp itu dia nggak ada bautnya, jadi kalau diangkat tuh langsung lepas, ditempelin pakai double tip doang. Nah untuk mesin gue belum pernah pakai harian juga sih ya. Jadi kira-kira tenaganya ya ini kayaknya lebih gede dikit deh dari MX King. Iya pasti kalau Iya. dari making standar mah. Iya. Cuma kalau misalnya tuh makingnya kompresinya dinaikin sama gue mungkin bisa aja sama. Nah buat yang bilang MX itu boros, sebenarnya nggak terlalu boros juga. Ini aja udah di bore up 3740 ya.
Iya, untuk di dalam kota ya 37, kalau Ya di luar sekitar kota segitulah ya. 40-an. Soalnya original tuh 47 sampai 52 km per liter. Kalau kalian bisa nemuin settingan yang pas di karbunya. Dan untuk impresinya, ini by the way ini kalau sok ada tinggi rendahnya nggak nih? Nggak ada, cuma keras dan Oke, buka doang. berarti ground clearance-nya dia itu sekitar tinggi jok itu juga 170 mm, yang dimana ini lebih rendah dibandingkan MX King. Jadi untuk posisi duduk kalian yang pengen pakai Jupiter MX, tinggi sekitar kayak gue nih 168 cm, ya kan sekitar nih ya, itu nggak terlalu jinjit lah ya. Napak kok, masih napak. Masih napak, jadi aman kalau kalian pengen beli motor ini. Bobotnya juga nggak terlalu berat, di 119 kg kalau nggak salah, di bobot standar, dan cocok banget buat yang suka touring. Ya. Sering pakai macet-macetan nggak? Oh, jelas Pak. Sering ya? Melewati Jakarta. Sebenarnya Nggak. baru pertama kali touring jauh juga. Sebenarnya pertama kali gue pakai ini touring jauh itu pas Lebaran tahun ini. Oke, Gua kemana ke tuh? Jogja. Ke Jogja. Ini ya, 500. PP ya? Iya, cuma pas pulang saya apes aja lagi. Tidak beruntung aja. Langsung ini ya, towing ya? Iya, baru nyampe Karawang karena kelaharnya pecah, jadi ya gue ngoper gigi tuh nggak bisa, udah ngelos rasanya. Oke. Pas berangkat mah aman-aman aja, enak-enak aja. Iya. Ya 13 jam gue ke Jogja. Nanti mungkin ke Bali lah ya. Semoga. Oke, mungkin impresi mesinnya kayak gitu. Jadi sekarang langsung aja kita tarik ke kesimpulan. Nah, buat kesimpulannya, jadi ini motor modifikasi itu, semua modifikasi pasti selera orang pribadi lah ya. Betul, masing-masing ada selera. Ada yang suka modif juga, ada yang suka orian. Dan ini menurut lu budget kayak gini worth it nggak sih untuk pakai MX King di modif gini? MX King lagi, MX New. Worth it apa enggak? Worth it aja sih. Cuma Worth it beberapa lah ya. teman kantor gue ada yang merasa tidak worth it, ya nggak masalah. Iya, selera orang lah ya. Iya. Cuma bagi gue ya worth it aja karena untuk kenyamanan gue sendiri kok soalnya. Iya. Jadi gue percaya what you wear gitu. Iya, Apalah iya. itu. I believe what you wear. Nah, untuk kesimpulan, jadi kalau kalian yang pengen nyari motor bekas juga, ini MS135 kayak gini, langsung cek di channel gua. Itu alamat semua showroom-showroomnya ada di situ. Dan ini harga bekasnya rata-rata ya segitulah ya. Masih bertahan lah ya. 8. Iya, 7 sampai 8,5 juga masih ada. Iya. Dan kondisinya lu dapetnya standar kan ya? Standar, Pak. Standar, masih ada yang standar lah. Soalnya ada yang bilang standarnya susah. Nggak tahu juga sih, soalnya motor ginian tuh gatel gitu pengen dimodif. Soalnya part-partnya tuh enak kalau di custom kan. Enak. Nah, buat kondisi bekas kayak gini menurut gue masih worth it banget di tahun 2022. Apalagi kalian nyari motor yang pajaknya juga lumayan terjangkau, harga motornya terjangkau, dan bisa dimodifikasi sesuka hati kalian. Dan modifikasi juga banyak customnya. Jadi mungkin segitu aja modifikasi kali ini. Nih kita coba jalan kan nih? Boleh ntar kalau mau. Ke Bali ya. Jadi langsung aja subscribe dulu, tungguin vlognya. Nggak dong. Touring-touring ke tempat-tempat yang menarik. Dan juga kalau buat motor-motor kalian punya modifikasi dan pengen gua review, silakan DM Instagram gua, ada di link deskripsinya. Dan Instagramnya Bro Dimas Udah ada di bawah. ada di bawah juga. Kalau editor. Ini kan biasanya kalau konten gue tuh ada alamat showroom. Ini alamat apa nih? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau kalian pengen nyari motor bekas, langsung aja cek di channel gue banyak. Terus juga gue juga nge-review motor-motor baru. Nah, kalau kalian belum pernah nonton, langsung aja cari di channel gue. Oke, mungkin segitu aja ya. Kali ini udah mendung. Thank you nih bro, Thank you udah juga. kasih Thank you. kesempatan. Motornya ini keren banget, ganteng banget nih. Dan gue Terima jadi kasih. nostalgia sama motornya. Oke, kita akan bagi di video berikutnya. Peace out nih.